Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi pada hari ini kita mulai, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Baik anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Bu Guru akan memberikan penyampaian materi mengenai makhluk hidup. Anak-anak tahu makhluk hidup itu apa? Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Adapun jenis-jenis makhluk hidup itu yang pertama adalah manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, dia itu bergerak seperti kita. Kemudian makhluk hidup itu ciri yang kedua adalah bernafas. Yang ketiga, ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan, di antaranya mengalami pertambahan ukuran dan tinggi. Yang keempat, makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Yang kelima, makhluk hidup mengalami peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Dan yang keenam, dia berkembang biak. Cara berkembang makhluk hidup bermacam-macam. Yang pertama, seperti manusia kita, dia itu berjalan dengan kakinya. Kemudian dua, ayam. Ayam itu bergerak dengan kedua kakinya. Yang ketiga, ikan. Anak-anak tahu ikan? Ikan itu bergerak dengan cara berenang di air dengan menggunakan siripnya. Yang keempat, sapi. Dia bergerak dengan keempat kakinya. Yang kelima, ular. Dia bergerak dengan cara merayap dan dia menggunakan perutnya. Yang keenam, cicak. Dia berjalan dengan kakinya di dinding karena dia memiliki alat perekat di kakinya. Kemudian ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu makhluk hidup berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu bermacam-macam anak-anak. Yang pertama ada melahirkan, ada juga yang bertelur. Kalau contoh hewan, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu yang pertama manusia, kemudian kucing, kemudian sapi, kemudian ada juga kambing. Itu makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, bebek, burung, dan ikan. Berikut Bu Guru akan memberikan skema pertumbuhan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada skema
makhluk hidup ayam. Nah, ayam itu dia bertelur anak-anak, kemudian telurnya dierami. Setelah dierami sekitar kurang lebih 21 hari, dia telurnya akan menetas. Kemudian anak ayam ini akan tumbuh menjadi ayam dewasa yang bulunya akan semakin lebat, ukurannya juga akan semakin besar. Kemudian ayam dewasa ini akan bertumbuh menjadi ayam indukan anak-anak. Kemudian sama halnya dengan skema pertumbuhan pada ikan. Ikan juga diawali dengan cara bertelur anak-anak. Kemudian telurnya menetas, berkembang, bertumbuh karena dia makan, minum, bergerak. Dia menjadi ayam dewasa, ikan dewasa maksudnya. Kemudian ikannya menjadi ikan indukan. Nah, dari gambar-gambar tadi, kira-kira anak-anak bisa menyebutkan contoh hewan-hewan yang lain untuk bisa digambarkan menjadi skema yang sudah Bu Guru sebutkan tadi. Nah, setelah nanti ada tugas dari Bu Guru coba ini akan mengajak anak-anak melihat gambar apa yang anak-anak lihat di layar yang Bu Guru tampilkan ini. Ada apa ya kira-kira? Apa yang kalian pikirkan tentang gambar-gambar yang Bu Guru tampilkan itu? Ya, di situ ada gambar yang hewan mengalami kepunahan. Apa yang akan terjadi jika hewan-hewan di sekitarmu punah? Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika hutan-hutan kebakaran? Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan yaitu yang pertama adalah konservasi sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk melindungi alam anak-anak. Di dalam konservasi sumber daya alam itu ada berbagai jenis makhluk hidup yang ada di dalamnya. Ada hewan, ada tumbuhan, kemudian ada manusianya yang ikut menjaga dan merawat lingkungan tersebut. Kemudian cara yang kedua yaitu Swaka Marga Satwa. Tujuannya adalah untuk perlindungan terhadap spesies hewan-hewan yang langka. Hewan langka itu ada berbagai macam jenisnya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk buatkan skema pertumbuhan makhluk hidup yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, apa kira-kira slogan yang dapat kalian buat untuk melestarikan lingkungan? Nah, nanti kalau sudah selesai tugasnya bisa dikumpulkan ya anak-anak. Baik, karena pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Bu Guru akan memberikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Yaitu yang pertama, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, kita manusia harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melindungi lingkungan sekitar kita agar tetap lestari.
cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan agar tetap terjaga, agar tetap lestari. Yang pertama adalah tidak membuang sampah sembarangan. Nah, siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Jangan dibiasakan ya, Nak. 2. Tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Yang ketiga, melakukan upaya reboisasi. Apa itu reboisasi? Yaitu penanaman hutan yang gundul. Yang keempat, melakukan konservasi lingkungan yang seperti Bu Guru jelaskan tadi. Yang kelima, menggalakkan program pemerintah untuk menanam 1 pohon untuk 1 orang. Nah, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan tentang materi pada hari ini. Sekian, terima kasih. Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah, yaitu menerapkan 5M. Apa 5M itu? Yang pertama ada mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan, dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Demikian materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Untuk mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.